Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, sejenak marilah kita sediakan waktu kita untuk bersama mentelaah, memahami materia Al-Quran. Sertakan harapan kepada Allah, semoga lewat telaah malam hari ini Allah menganugerahkan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Surah apa? Al-Hasyr ya. Dua-dua ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wallahul ladzi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Saudara sekalian, surah Al-Hasyr ditutup dengan penegasan menunggalkan Allah dalam berbagai macam sisi kehidupan kita. Jadi Allah itu satu-satunya tujuan kehidupan, dan seluruh aktivitas hidup ini harus memenuhi standarisasi Islam. Namanya jalan untuk dititi, dijalani dengan rambu-rambu yang sudah ditentukan oleh Allah, dengan pemandunya Rasulullah Muhammad, sehingga titik start maupun titik tujuan itu ya semuanya dari Allah ya. Sebelumnya dibahas, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin, seandainya amanah menjalankan Quran ini kami turunkan kepada sebuah gunung ya. Jadi gunung dikasih taklif. Taklif itu kewajiban melaksanakan undang-undang Al-Quran. La ra'aitahu, pasti kau akan saksikan, kau lihat. Siapa? Ta di sini, anta Rasulullah ya. Gunung tadi khosyian, tunduk. Tunduknya gunung itu ya hancur lulu. Mutasaddian, terbelah, unsur-unsur batunya itu terbelah. Lantaran apa? Min khosyatillah. Yang tunduk terbelah tadi min khosyatillah ya, terbawa oleh perasaan takutnya kepada Allah ya. Makanya yang dikasih rasa, dikasih alat untuk mencerna ya, informasi Al-Quran, yang informasi Al-Quran itu berisi tuntutan menjalani perintah, tuntutan menjauhi larangan. Itu loh, hatimu itu jauh lebih keras daripada gunung itu ya. Sehingga kalau kita baca surat ini tidak ada unsur yang paling keras dalam pandangan Allah kecuali hati manusia ya. Sehingga awal-awal surah Al-Baqarah dibahas itu ya. Surah Al-Baqarah itu ya. Kalau kita lihat surah Al-Baqarah, Masya Allah, summa qasat qulubuhum mim ba'di dzalik. Kemudian hati Yahudi Nasara setelah ditunjukkan bagaimana kuasa Allah menghidupkan yang mati hanya dengan disentuh anggota sapi, tetap tidak berubah, tetap meragukan. Seharusnya hati itu luluh saat melihat
betapa kuasa Allah. Ya, jadi dari sperma dijadikan orang, bisa berpikir, bisa mengerti, bisa menikmati. Itu luar biasa dari bahan cair. Ya, dikasih larangan, perintah. Itu yang menjadikan kita saat kita tidak berdaya. Itu ya, ada kekuatan yang melebihi itu. Tidak bisa menolak. Setelah ada ini saja tidak diserahkan memelihara fasilitas hidup ini kepada akal. Ketika kita tidur, ya, siapa yang mencabut daya sehingga lemes? Ya, padahal semuanya organ bekerja. Ya. Siapa yang mencabut dan mengembalikan kesadaran itu? Ya, maka hati itu bisa mati. Proses kematian dimulai dari kerasnya hati. Summa qasat qulubuhum mim ba'di dzalik. Ya, wa hiya kal hijar. Sedangkan kondisi hati tadi yang asalnya muslim jadi Nasoro, muslim jadi Yahudi. Itu ya. Wa hiya kal hijar, seperti batu. Au asyaddu qaswa, atau jauh lebih keras dari batu. Itu pori-pori batu itu, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Di antara jenis bebatuan itu bisa ditembus air. Lama-lama asalnya berkabut, ya, lama-lama basah, terbelah pori-pori batu itu. Wa inna minha lama yahbitu min khosyatillah. Ada batu meteor itu yang jatuh, rela dipakai Allah melempar iblis itu. Tidak apa-apa, saya hancur demi Allah. Ada yang rela berkorban sampai itu. Wa inna minna lama yashaqqaqu wa yakhruju minhul ma, ada yang terbelah keluar sumber air. Itu hidayah Allah itu bisa menembus hati. Batu itu bisa. Tapi hati manusia ada yang tidak bisa ditembus hidayah Allah. Padahal air itu kehidupan. Coba ini. Jadi law anzalna hadzal Qur'an ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Jadi takut ini harus ditimbulkan. Tidak mungkin orang mengenal takut kalau tidak hubungan takut itu hubungannya cinta. Iblis itu takut azab Allah. Makanya keras. Orang yang dikuasai takut itu keras hatinya. Tapi kalau dikuasai cinta, itu ya, takut dilepas cintanya dari Allah SWT. Jadi iblis selama ini tidak pernah merasa takut saat dia dilepas cintanya kepada cinta Allah, dilepas kasih sayangnya, dilepas hanya dikasih hidup nurut karpe. Nah, coba kalau kita dikasih hidup nurut karep saya itu gimana? Itulah hancur. Jadi dipecat jadi hamba Allah, tidak merasa itu. Tapi inni akhafullah, aku takut azabnya Allah. Itu arti apa sebenarnya? Jadi ibadah itu harus menimbulkan takut dari cinta, bukan takut ancamannya. Ya, ancaman serius itu kalau kita sudah dicabut cinta, diserahkan kepada kita. Nah, semua akan jadi mungsuh itu ya. Ya, istri jadi mungsuh, anak jadi mungsuh, pekerjaan jadi beban hidup. Sehingga kita yang menjaga aset-aset itu, bukan kita yang dijaga oleh aset. Itu ya, di sini takut yang keluar dari cinta. Watilkal amsal, itulah pembanding. Coba bandingkan hatimu dengan gunung tadi. Itu ya. Bebatuan yang paling padat itu diamond, padat, kaca itu masih bisa ditembus air. Tapi kalau intan itu sulit, padat sekali, itu saja bisa dihancurkan. Itu ya, hati manusia lebih keras dari batu permata itu sendiri. Itu ya. Nah, makanya kalau ibadah kita tidak bisa menikmati, astagfirullahaladzim, itu bisa nangis. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang yang rela menderita supaya kita selamat itu Rasulullah.
baca Quran, seluruh mukjizat nabi-nabi musnah seiring wafatnya nabi-nabi. Tapi Rasulullah wafat, mukjizatnya masih ada, bisa kita baca. Ini ya, kamu tahu orang yang paling keras itu orang yang bakal Quran. Loh, Quran itu informasi ilmiah kok dibakar, itu gimana? Itu masyarakat yang mengatakan paling berperadaban Uni Eropa itu. Tapi tidak ada reaksi negara. Itu ya, buku kok dibakar, itu akal mana? Itu saking kerasnya itu. Dan kita bisa semacam itu. Itu ya. Syekh Abdul Qadir pernah ketemu orang pemabuk ahli maksiat, ya. Ketika ketemu wahai Syekh, ya, apakah saya masih ada pintu tobat yang dibuka? Ada. Apakah aku bisa seperti engkau ya Syekh? Bisa. Itu ya. Maka ditanya balik, wahai Syekh, apakah engkau bisa menjadi seperti saya? Tersungkur Abdul Qadir. Ya Allah, selama ini diselamatkan oleh Allah, kita tidak merasa selamat. Makanya hayati Al-Quran, interaksi Quran itu dengan hati, tanpa meninggalkan analisa fikir. Coba pikirin ya, tidak pernah pesan jadi orang. Setelah jadi orang dijadikan muslim, mukmin. Walau syaa Allah la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Kalau Allah mau, semua bumi itu iman. Kalau Allah menuntut untung dengan imannya semesta ini. Itu ya. Afa anta tukrihun nas? Apakah engkau memaksa seorang hatta yakunu mu'minin, sampai orang itu jadi mukmin? Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idznillah. Tidak seorang pun percaya, menaruh kepercayaan Allah karena cintanya kepada Allah, illa bi idznillah, kecuali memenuhi syarat izinnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, ini untuk manusia. Nadribuha, kami bikin pembanding ini linnas untuk manusia. Siapa kamu manusia? Dikasih Quran, dadamu ada Quran, Quran masih bisa dibaca, bisa difikir. Loh, kamu tidak mau, itu gimana? Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar mengajar Quran. Nah, standar ini dipakai muslim untuk menilai baik, terbaik apa enggak? Ya, kadang-kadang kita bangga menceritakan bagaimana anak kita diterima di universitas favorit, mengambil jurusan yang paling angel, peminatnya banyak yang gugur. Masya Allah, kita tidak pernah anak kita baca Quran, hatinya gak bangga belas. Yang tahu siapa hati itu? Allah. Senang Quran, ya, yang biasa-biasa terhadap Quran itu Allah tahu. Gitu ya. Ayo, pernah anak saya ke TPA, Masya Allah, kebanggaannya luar biasa. Itu ya. Jangan-jangan kita menilai anak-anak kita seperti pedagang menilai Nabi Yusuf. Ketika diambil dari sumur, sidol sakarpe. Itu ya. Fasyarohu bitsamaning bahsin makdudah, ya, dijual dengan harga ala kadarnya. Padahal tahu yang dijual itu Nabi. Itu ya. Bagaimana Nabi Ayub, Nabi Yakub ditinggal Yusuf selama 40 tahun. Loh, bersaudaranya 12. Kenapa diambil satu saja sampai susah? Hampir 40 tahun susahnya. Kenapa? Cara pandang kenabian. Ini cara pandang kenabian terhadap Al-Quran. Jadi ya, kadang-kadang bayar TPA yang ngenyang ini gimana? Daftar anak TPA ngenyang, ini pakai keroncong. Nah, ketika dibuka lu pakai gelangnya gede-gede, masuk TPA ngenyang, ini gimana? Itu ya, Masya Allah. Ini loh, cara pandang terhadap bobot nilai itu dipengaruhi oleh aktivitas kita. Sehingga Nabi Yakub alaihissalam memandang Yusuf semacam itu, padahal masih 12 suku Bani Israel, anaknya 12, kehilangan siji, kan seharusnya masih ada 11 ya. Kamu enggak gitu? Kalau anak kita pandang, anak itu gembelek gerip badannya. Itu bagaimana seorang pejabat tinggi Mesir memandang Yusuf,
akrimi maswaya asa ayyam fa'ana au natakhidahu walata. Ini negarawan Mesir ini. Itu ya. Muliakan ya istriku, ya, fasilitasi terbaik di rumah kita. Itu pejabat tinggi Mesir itu. Boleh jadi dia manfaat, harapan kuat dia manfaat. Atau kita jadikan anak atau tidak punya anak. Itu ya. Nah, kita memandang anak kita ini negarawan, pedagang atau seorang nabi. Beliau podo-podo memandang. Ini kan pembanding. Gunung ini loh. Takut semacam itu, andaikan kewajiban Quran diberikan. Kita tidak pernah sama sekali. Gak ngaji Quran, gak wedi. Gak mau bekerja wedi. Coba kita ukur. Hati itu Allah yang melihat ya. La'allahum, harapan mereka, harapan supaya mereka itu ya tafakkarun, ya, memicu kreativitas fikir. Ya, saya ini bukan gunung saja yang proses kejadiannya ya mungkin ribuan tahun jadi gunung. Kejadian kita cuma 9 bulan ini dari sperma lo ngono di hadapan Quran ya, tidak tergerak sama sekali. Bagaimana bobot nilai Al-Quran dalam pandangan seorang mukmin. Makanya Rasulullah nanti mengadu sambil mengibah di hadapan Allah. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, umatku sudah menjadikan Quran ini sesuatu yang paling dihindari di dalam kegiatan hidupnya. Ojo-ojo Quran. Engko tersita waktu nih, Masya Allah. Ngaji Quran kita 1 bulan itu bisa dikumpulkan berapa jam? Itu ya, ngaji Quran dengan tidur 8 jam, 1 tahun berapa 8 jam? Ngaji 1 jam, berapa? Ngono jaluk surga, ngono jaluk melip-melip, tapi syaratnya tidak pernah dipenuhi. Itu ya, makanya kalau ngaji kalau bisa dijak, keluarganya dijak, istrinya dijak. Itu ya, supaya tahu bobot nilai muslim ono Qur'ani. Wallah, siapa yang membuat pembanding itu? Allah. Wallah, dialah Allah yang mengajak manusia berkreativitas fikir untuk menerima. Ini tidak berpikir untuk nolak ya. Maksiat, berpikirnya maksiat. Apa mana kegiatannya kan itu. Kegiatan alam pikirnya yang maksiat. Yang mengatakan ini siapa? Wallah, dialah Allah. Yang Allah itu tidak butuh diikuti standar yang hidup yang diturun, tidak butuh. Tapi engkau membutuhkan teramat sangat, seperti halnya kita butuh air, butuh udara, butuh konsumsi kehidupan, butuh pakaian, butuh sandang. Itu ya, padahal walibasut taqwa huwa khair. Penutup yang terbaik itu takwa. Penutup rumah, bisa penutup badan, ditutupi status-status sosial. Kita kadang-kadang berlindung di bawah status sosial kan ya. Wah, itu pejabat itu RT katanya, Pak RT. Pak RW. Apa? Jaketnya RW. Nah, dia busana RW. Tapi itu kan batin. Coba kita pernah enggak bangga jadi muslim, dan itu sesuatu yang harus dijaga. Pakaian ini kalau tanggal seperti Nabi Adam telanjang itu ya, pernah kita dikasih pemahaman larangan Allah nek kon lakoni telanjang jiwamu. Pemahaman ini dari mana ini? Dari Al-Quran. Walibasut taqwa huwa khair. Penutup yang terbaik itu busana takwa. Nah, standarisasi takwa di mana? Al-Quran. Dikai busana kok gak gelem kepingin telanjang. Dialah Allah allazi yang la ilaha illahu. Tiada ilah kecuali Dia. Allah ya'lahu itu tiada yang dipatuhi, tiada yang tempat berteduh, tiada pelindung. Allah itu ya. Tiada yang kita berlindung kepadanya, tiada yang dicintai illa huwa, kecuali hanya Dia. Nah, Dia ini ada standar.
istriku, ya, tapi kan dia, ya, dia ini siapa? Ada kaitannya dengan dia Allah kan? Enggak. Jangan kan dia itu lepas dari dia yang maha dia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lepas dari itu. Kalau lepas dari mungsu, ya, alimul ghaib, yang maha mengetahui sesuatu yang tidak diketahui. Wah, itu sesuatu yang tidak diketahui. Larangan Allah itu pemberitahuan tentang gaib, bahaya. Gak percaya cobaan. Pemberitahuan larangan Allah itu seperti halnya perintah Allah itu pemberitahuan sesuatu yang kita tidak tahu. Gaib tentang apa? Selamat. Belum terjadi kan gaib. Itu ya. Duh, enak mana sih? Meneliti, ya, atau langsung dikasih? Jangan ya, langsung meneliti. Jadi yang melarang itu maha tahu gaib, yang perintah itu maha tahu gaib, dan larangan Allah, perintah Allah itu kegaiban yang diungkap dalam fakta Al-Quran ini. Itu ya, makanya dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin, ya, panduan petunjuk bagi orang-orang yang menjaga. Apa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang percaya ada banyak hal yang saya tidak tahu. Ghaib itu apa? Ma ghoba'anna, yang saya tidak tahu, yang dari kami itu tersembunyi dari kami. Lu kan enak diberitahu yang maha tahu. Itu ya, alimul ghaib, yang maha mengetahui kegaiban yang tahu, wasyahadah, dan yang nyata setelah terjadi nyata. Larangan Allah lakonono terbukti syahadah, perintah Allah tinggalno syahadah. Buktinya apa? Bahayanya terwujud. Jadi dampak-dampak itu akan muncul, makanya disebut takdir. Takdir itu setelah peristiwa. Larangan itu kok, ya, larangan itu apa? Qadar, kodok, keputusan, rahasia. Tapi yakin Allah itu punya keputusan masalah. Walillahil amru min qablu wa min ba'du. Segala urusan, contohnya yang paling ekstrim, ya, Romawi akan kalah. Setelah kalah menang, peristiwanya belum terjadi. Walillahil amru min qablu wa min ba'du. Sebelum kekalahan, setelah kemenangan Romawi, itu milik Allah pengetahuan itu. Kita yang masa diuji perang sih? Masa tidak percaya kodok ini? Walillahil amru min qablu wa min ba'du. Sebelum peristiwa peperangan, setelah peristiwa peperangan, itu wewenang Allah yang mengetahui. Itu ya. Nah, sekarang gini, larangan Allah itu standar pilih. Untuk apa? Jangan. Perintah Allah itu standar pilih. Untuk apa? Lakukan. Itu qadar namanya. Qadar itu ketentuan, kodok, keputusan. Gak perlu keputusan nih, tapi saya yakin keputusan itu sudah diputuskan. Itu ya. Maka diturunkan qadar-qadar larangan. Qadarnya apa? Selamat nek kon tinggalno. Perintah. Qadar apa? Celaka kalau kamu tinggalkan. Nah, enak ini. Nah, sekarang kita ngambil larangannya. Takdirnya apa? Ngombe racun. Takdir apa? Mati. Nah, takdir itu setelah peristiwa itu namanya syahadah, nyoto. Itu ya. Larangannya nyata, perintahnya nyata. Buktikan, nggak percaya, syahadah nyata. Ini kan ilmiah sih. Lah apa deh? Gaib jin ini lah. Apa mang jin apa? Ya jin itu ono. Tapi apakah jin dikasih wewenang kekuasaan untuk menyesatkan? Tidak, hanya goda.
Ini ya, illa anta autukum fastajabtum li maka nali alaikum min sultan. Aku tidak punya kuasa menyesatkan, aku hanya menggoda. Ya, aku hanya mengajak, sayang ajakanku kau penuhi. Ajakan Allah alimul ghaibi wasyahada tidak pernah dipenuhi ajakan Allah. Itu ya. Nah, makanya selagi di dunia itu ada hikmah-hikmah, qadar, takdir, hikmah. Hikmah itu apa? Quran itu juga hikmah. Kenapa? Disebutkan sebab, disebutkan akibatnya, supaya apa? Selagi di dunia ini kita mengevaluasi diri kembali kepada qadar standarnya tadi. Iya, larangan Allah saya tinggalkan, doa saya minta selamat, tapi sebab selamat saya tinggalkan. Itu ya, doa saya minta selamat dari celaka, tapi sebab celaka saya jalani tiap hari, sehingga Allah dikasih hak-hak doa saja. Lo dunia kok doa ya. Kembali kepada ini, War-Rahmanur Rahim. Siapa yang merentah, siapa yang melarang, siapa yang membuat pembanding-pembanding supaya manusia tidak sesat, ya, Ar-Rahman Maha Kasih. Ya, dikasih oleh Allah kenikmatan. Nah, kenikmatan fisik apa yang dirasa dikejar manusia. Nikmat sandang, nikmat papan, nikmat pangan, nikmat pangkat-pangkat, posisi kedudukan dunia, ndak usah dielingno. Paling pengen. Itu ya, ono waktune, ono manajemennya. Tapi diingatkan, ya Bani Israil turu nikmati. Keturunane Israel, Nabi, keturunane Yakub, uzkuru nikmati. Eling nikmatku. Nek nikmat secara khusus gak banyak yang tahu. Ayo coba kita bandingkan ya. Itu ya, yang dikejar 24 jam itu nikmat umum apa nikmat khusus? Untuk nikmat khusus tidak usah diingatkan, itu pun banyak yang lupa kok. Setelah dapat nikmat lali Allah kok. Tapi nikmati, nikmatku itu khusus itu. Yang dipanggil ya Bani Israil guru, saat ingatlah itu lali waktu itu. Itu ya. Ketika Allah mengatakan ingatlah, saat itu lali kan. Apa? Nikmati, nikmatku khusus. Nek nikmat umum gak usah dielingno. Nek iso 24 jam gak turu. Nek iso turu wis. Masya Allah. Tapi nikmat khusus gak banyak diingat. Apa itu? Nikmat agama Islam ini. Ya, walau sya Allah la amana man fil ardi kulluhum jami'an. Kalau Allah mau dikasih benih iman seluruh manusia di muka bumi ini. Tapi benih itu sudah ada, tapi dilupakan, tidak pernah dijaga benih itu, sehingga mulai hidup sampai mlebu kubur benih imannya tidak pernah tumbuh. Hati-hati ditumbuh nang kubur soro kabeh, dibakar supaya apa? Benih itu tumbuh. Naudzubillah min dzalik. Nikmat ini Ar-Rahman Maha Kasih, tak pilih kasih. Rojo Fir'aun dikasih, Namrud dikasih, Nabi Sulaiman dikasih, Nabi Dawud dikasih kerajaan. Apakah itu tolak ukur Allah itu memberi nikmat khusus? Dikasih usia panjang, sehat, tidak pernah sakit Fir'aun. Apakah itu nikmat khusus apa nikmat umum ini? Yang diingatkan itu ulkuru nikmati. Ingat nikmatku, ku itu khusus. Nek umum gak usah dieling no, paling ngiling gitu ya. Iku ongkap bayase, ya. Masya Allah, nikmat-nikmat umum ini. Sholatnya kadang-kadang jaluk nikmat ya. Zaman Nabi kalau karpet, zaman Nabi masjidnya tidak ada plesterannya, pasir. Itu yang mengalahkan kekuatan Persia Romawi.
Ini ya, masjidnya ngono. Sehingga Nabi mengatakan ma'umirna bi tasyidil masajid. Orientasi, saya tidak pernah diperintah memperkokoh bangunan masjid. Bukan dah oleh, tapi orientasi ini itu umum apa khusus? Membangun bangunan apa orangnya yang dibangun? Ya ini iso dua-duanya. Ini ya. Hadirin rahimakumullah, kembali kepada ini. Allati an'amtu alaikum, yang kuberikan kepada kamu. Wa ufi bi ahdi, ojo lali janjiku ya. Apa? Ngerawat nikmat khusus, nikmat iman, nikmat Islam. Ini kan bekal pemahaman. Allah kasih tak pilih kasih. Kalau nikmat umum, Fir'aun yang kafir jadi rojo, usianya panjang, paling sehat, pembangunannya paling sukses. Ini ya, Namrud, coba meninggalnya hina apa enggak? Hina, enggak ada benteng yang mampu membentengi datangnya kematian. Ar-Rahim, Maha Penyayang. Nah, kalau penyayang nikmatnya khusus. Apa nikmat khusus? Coba surat Yusuf ini. Makanya ya Bani Israel, keturunan Yakub. Termasuk keturunan Yakub itu sinten? Nabi Yusuf. Masya Allah, surat Yusuf. Ya. Ya. Apa nikmat? Nikmat iman, nikmat Islam. Ketika ditanya dua penghuni yang jadi teman akrab Yusuf alaihissalam di penjara, qala la ya'tikuma ta'amun turzaqonihi illa nabba'tukuma bita'wilihi. Ya, tidak sampai makanan kepada kamu yang dengan makanan itu kamu dikasih rezeki ini panganan. Ya, illa nabba'tukuma, sebelum sampainya makanan itu saya tahu ini makananmu nanti, dikirim rawon kamu nanti. Teko rawon. Nduk arep kok rawon apa enggak ya? Karo ya. Kok ini penjara Indonesia kok dikirim tempe penyet. Sebelum datang, oh, panganane tok ya nikmat itu. Itu ya. Ya. Zalika mimma 'allamani Rabbi. Ya. Zalikuma kanca nduk penjara loro. Ya. Mimma 'allamani Rabbi, itu diantara hal yang Allah ajarkan kepada aku. Itu biasa gampang itu. Tapi ini nikmat khusus. Inni taraktu millata qaumin, aku tinggalkan laku, ya, pemahaman jalan hidup kaum. Makanya kaum wong akeh. Kita kan diikat oleh suka tidak suka kan, bukan diikat oleh benar salah dari Allah kan. Nah, coba manusia diikat oleh di mana dia tinggal apa enggak? Sing suku Jawa paling api. Sing luar Jawa ya apa? Kelas loro. Makanya ono kecap nomor 3 gak ono iki. Kecap nomor 1. Padahal nikmat khusus ini yang teruji. Aku tinggalkan laku agama kaum yang tidak menaruh kepercayaan kepada Allah. Sing dilarang itu standar laku, ojo yang diperintah itu standar laku, lakukan. Wahum bil akhirati lahum kafirun, mereka terhadap sanksi akhirat kufur, percaya akhirat, tapi sanksi-sanksi akhirat, pembekalan nanti yang dikasih penghargaan, nanti yang dihinakan itu siapa itu? Yang mengikuti aturan hidup siapa? Ndak akhiratnya dikasih dumoto. Waqina adzabannar, waqina adzabannar, tapi cara hidupnya cara hidup ahlu neraka. Wattaba'tu millata abai, dan aku mengikuti agama, perilaku, jalan hidup, ya, leluhur saya. Saya tanya, leluhur kita itu siapa? Mojopahit, Sriwijaya? Leluhur kita itu siapa? Nabi-nabi. Lali, leluhurnya nabi lali. Ya, bukan sekedar darah biru ini, darah bening.
Darah biru kok diakui, darah bening gak ono harome. Siapa bapakku itu? Ibrahim. Ibrahim. Pertanyaan kubur, waman abuka, sopo bapakmu? Gajah Mada. Kono Gajah Mada Muslim. Siapa bapakmu? Amangkurat. Amangkurat gak ono. Yo nek Muslim gak tahu. Tapi Ibrahim, Abi Ibrahim, itu pertanyaan kubur. Karo bapaknya leluhur karo. Sejarahnya karo. Sejarah kita ini sejarah Islam. Kita punya cantolan nabi-nabi itu. Makanya ya Bani Israil kuru nikmati ini loh, nikmat jalan hidup. Masya Allah banyak yang lari. Wa Ishak wa Yakub. Maka nalana tidaklah patut bagi kami an musyrika menyertakan dengan Allah itu min syai' sesuatu apapun atribut yang dengan atribut saya gagah-gagahan. Ini loh hamba sapa? Hamba Allah kabeh. Tidak ada atribut yang paling dibanggakan kecuali dari hamba Allah. Hamba ini apa? Dimiliki Allah, dikongkon Allah, dilarang Allah. Kok njaluk ganti wong hamba kok njaluk ganti. Nek njaluk ganti ku karyawan, pegawai. Jadikan hamba Allah kok njaluk ganti. Itu ya. Kamu tidak dapat apa-apa. Sudah dapat apa? Hamba Allah itu. Jadi titik start, titik tujuan itu dari Allah. Startnya Muslim, Islam, tujuannya Allah. Itu ya. Dzalika min fadlillah. Itulah nilai lebih karunia. Ya, dari Allah, milik Allah, fadlullah, milik Allah. Jadikan Muslim, dijaga, dikasih Quran, dijaga. Jangan sampai keluar Quran. Alaina atas kami, wa alan nas atas seluruh orang. Tapi sayang, walakinna aktsarun nasi la yashkurun. Kebanyakan orang tidak mensyukuri nikmat khusus ini. Masya Allah, jenengan nate ngaji Quran, alhamdulillah ya Allah. Panjenengan itu nyukani kula waktu ngaos Quran ya Allah. Mungkin panjenengan terami ya Allah. Nabi Ibrahim bangun Ka'bah jaluk diterima. Jenengan nate bangun masjid dhewean, ditandangi dhewe, diangkat-angkat dhewe watune. Nate Dungu Rabbana taqabbal minna. Nabi Ibrahim jaluk diterima, gak jaluk ganti. Soalnya dipercaya Allah bangun rumah itu luar biasa. Dipercaya Allah bisa sholat, dipercaya Allah bisa mentelaah Al-Quran, punya waktu mentelaah Al-Quran, dipercaya Allah. Ono sing katut-katut sih gak ngaji blas ae. Sampai katut kehormatannya. Itu ya. Walakinna aktsarun nasi la yashkurun. Kebanyakan manusia tidak mensyukuri nikmat Islam. Leluhurnya nabi-nabi, nikmat sejarah Islam. Kita ini pelaku kesejarahan. Kembali kepada ya. Alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Maha kasih tak pilih kasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Itu harus melewati tes ujian. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Ingat saat Allah Tuhannya menguji Ibrahim. Ibrahim ono ujian nih. Ayo bangun Ka'bah njaluk ganti apa enggak? Iki salat duha njaluk mau macem-macem ya Allah. Griya kula dereng lunas ya Allah. Anak kula dereng asal jodoh nih ya Allah. Ya ngono ya oleh. Tapi lali dijadikan muslim lali. Makanya ulkuru nikmati. Loh kalau nikmat Allah tak terhingga, ndak usah dihitung, ndak bisa, disuruh mengingat. Maka timbul ibadahnya itu ibadah apa? Cinta kepada Allah. Kalau ibadahnya cinta, wedi dilepas cintanya itu tadi. Macam seperti iblis, takut disiksa. Padahal tidak dijadikan hamba selama ini, mati batinnya, tidak mengenal itu. Wallahu alladzi la ilaha illallah. Diulang lagi, dialah Allah yang tiada tujuan hidup, cara hidup kecuali dari Dia. Illa huwa, kecuali Dia. Al-Malik, rojo, masya Allah. Kita ini duwe rojo, lali. Malikin nas, rajane menungso. Berarti awak ini kawula, karyawan, pegawai sama hamba. Lu hamba kok njaluk?
jaluk ganti, dikongkon jaluk ganti, dilarang jaluk ganti. Malah terima kasih dikongkon dilarang. Penjenengan ngene ya. Presiden nomor 1 di Indonesia, Pak Jokowi umpamane. Diumumno, hati-hati, ada warga khusus saya di Kertomenanggal namanya Pak Mumtari. Gak wani artinya RW ini gak wani. Pasti dadekno takmir panjenengan terus ulung hidup. Soalnya apa? Danai gampang. Masya Allah. Jadi rakyatnya Allah bukan sekedar rakyat, itu hamba Allah. Ada derajat yang lebih ini, dan itu Rasulullah. Ya. Wa qulu abduhu wa rasul. Aku hanya seorang hamba, katakan Muhammad itu hamba, ya, dan utusan Allah. Nabi-nabi selain Rasulullah mentereng, Ruhullah Nabi Isa, Ruh ya Allah, Kalimullah, orangnya diajak bicara langsung dengan Allah, Nabi Musa, Adam, Saifillah, pilihan Allah, Innallah astafa Adam wa Nuh. Rasulullah Abdullah, hamba Allah. Masya Allah, itu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah isa ya. Marilah kita doa pada Allah, semoga yang kita telaah diantarkan menjadi bimbingan ya, bagi lahir batin kita, sehingga kita bisa merasakan betapa ya, kasih sayangnya Allah kepada kita, sehingga ibadah-ibadah kita ini bukan hamba ibadah seorang karyawan, seorang pegawai, tapi ibadahnya seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammadin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ij'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ansur man nasaraddin wa khzul man khadhalal mu'minin. Allahumma ansur man nasaraddin wa khzul man a'da'a hadzal-din. Allahumma antasir lana intisaraka li ahbabika ala a'da'ika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.